Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 4 yang solih dan solihah. Semoga hari ini anak-anak dalam keadaan sehat serta tetap bisa mengikuti kegiatan pembelajaran daring untuk hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, hari ini kita akan belajar kembali untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk itu anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai untuk pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kegiatan pembelajaran kita nanti. Berdoa, mulai. Selesai. Semoga dengan bacaan Ummul Quran tadi dapat menambah kelancaran pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Anak-anakku semuanya kelas 4 yang saya sayangi, hari nanti Udin akan mengajak kalian belajar bersama-sama mengenal kembali mengenai unsur intrinsik dalam sebuah teks fiksi. Untuk itu anak-anak silakan menyimak materi yang Pak Udin sampaikan dari awal sampai akhir berikut ini. Unsur intrinsik dalam sebuah cerita fiksi. Unsur intrinsik pada sebuah cerita fiksi antara lain yang pertama tema, yang kedua tokoh dan penokohan, yang ketiga watak dan perwatakan, yang keempat alur cerita, yang kelima latar, yang keenam sudut pandang, yang ketujuh gaya bahasa, dan yang terakhir yaitu amanat. Itulah unsur intrinsik pada sebuah cerita fiksi. Yang dimaksud dengan tokoh ialah rupa atau wujud dan keadaan pemeran pada sebuah cerita tersebut atau pemegang peran dalam cerita fiksi tersebut. Itu pengertian daripada tokoh cerita. Berikutnya, alur cerita. Rangkaian peristiwa yang direka dan dijalin dengan sama dan menggerak melalui kerumitan ke arah klimaks daripada cerita tersebut dan penyelesaian daripada cerita. Berikutnya jalinan peristiwa dalam karya sastra untuk mencapai efek tertentu. Itulah pengertian dari alur cerita. Selanjutnya tokoh. Dalam sebuah cerita ada tokoh protagonis, antagonis, dan tritagonis. Sedangkan penokohan yaitu analitik atau dramatik pada sebuah cerita. Alur bisa maju, mundur, atau campuran. Sedangkan latar itu adalah tempat, waktu, sosial, serta suasana dalam cerita tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan sudut pandang bisa sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga pada cerita tersebut. Adapun pengertian dari sudut pandang yaitu merupakan cara memandang untuk menghadirkan tokoh-tokoh dalam cerita dengan menempatkan dirinya pada posisi tertentu, misalnya posisi lakon dan posisi musuh pada sebuah cerita. Itu adalah sudut pandang yang merupakan cara memandang untuk menghadirkan tokoh-tokoh cerita. Selanjutnya unsur latar. Latar tempat menunjukkan pada pengertian tempat di mana cerita yang dikisahkan itu terjadi. Misalnya cerita tentang Nyi Loro Kidul, berarti cerita tersebut atau latar tempat tersebut berada di sekitar pantai Laut Selatan. Yang kedua, latar waktu. Latar waktu ialah dapat dipahami sebagai kapan berlangsungnya berbagai peristiwa yang ada atau yang dikisahkan dalam cerita fiksi tersebut. Itu adalah pengertian daripada latar waktu. Yang ketiga yaitu latar sosial budaya. Latar sosial budaya dalam cerita fiksi dapat dipahami sebagai keadaan kehidupan sosial budaya yang ada pada masyarakat
yang diangkat ke dalam cerita tersebut. Itu adalah latar sosial budaya. Jadi ada 3 latar dalam sebuah cerita fiksi. Demikian tadi anak-anakku semuanya kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah manfaatan pengetahuan anak-anakku semuanya mengenai unsur intrinsik pada sebuah teks fiksi. Jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu, akan kita bahas bersama-sama pada pertemuan tatap muka minggu ini. Dan marilah kegiatan pembelajaran kita hari ini kita tutup bersama dengan bacaan tahmid hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dari awal sampai akhir jika ada kekurangan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dalam belajar.